Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Bahkan saat ini Ia mengajak kita untuk bersama-sama bersekutu dalam ibadahnya hari ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, serta mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai manusia biasa, kita tidak pernah luput dari dosa. Seringkali, baik secara sengaja maupun tidak, secara sadar maupun tidak, kita telah menyakiti hati sesama kita, bahkan telah menyakiti
hati Tuhan. Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk memohon pengampunan daripada Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan Sang Maha Kasih itu, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, memohon pengampunan daripadanya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam diri Yesus Kristus. Sungguh kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami ketika kami jatuh, ketika kami berlumuran dengan dosa. Saat ini kami datang di hadirat-Mu membawa semua kelemahan dan keterbatasan kami. Semua dosa-dosa kami yang kami lakukan terhadap sesama kami, bahkan terhadap Tuhan. Kami mohon, ampunilah kami. Ajar kami terus untuk kami selalu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami senantiasa berada dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 57 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-16. Akulah Allah yang maha tinggi dan maha suci, yang hidup selama-lamanya. Aku tinggal di tempat yang tinggi dan suci, tetapi aku tinggal juga bersama orang-orang yang rendah hati dan yang bertobat dari dosa, supaya aku dapat memulihkan keyakinan dan harapan mereka. Akulah yang memberikan hidup kepada umatku. Aku tidak menuduh mereka terus-menerus, dan aku tidak senantiasa murka terhadap mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa,
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, pada saat ini di dalam kerendahan hati, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih, oleh karena Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah dan juga tolonglah setiap kami di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan kami. Sempurnakanlah pemahaman kami ketika kami bersama akan mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah setiap bagian dari kebenaran firman yang akan kami renungkan bersama ini boleh menjadi suluh bagi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kiranya Engkau juga menolong, melengkapi dan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah setiap hal yang akan disampaikan boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai dengan 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Apa yang ada di dalam benak dan di dalam pikiran kita ketika kita berbicara tentang raja? Ya, benar. Pasti kita akan segera memikirkan sebuah kerajaan, atau mungkin kita memikirkan tentang mahkota yang dipakai oleh seorang raja. Atau mungkin dari antara kita akan segera memikirkan, wah, kehidupan seorang raja itu begitu menyenangkan, sangat enak sekali. Kenapa? Karena seorang raja itu hidup dilayani dan bukan sebaliknya melayani. Bapak Ibu yang terkasih, semuanya itu benar. Jika ada seorang raja yang tidak memiliki kerajaan, jikalau ada seorang raja yang tidak memakai atau tidak memiliki mahkota, maka tentu statusnya sebagai seorang raja akan dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun pada hari ini
kita bersama akan belajar untuk melihat bahwa raja yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya itu adalah raja yang berbeda, tidak sama dengan raja yang ada di dunia ini. Nah saudara, saya mengajak kita untuk melihat gambar sebagai berikut. Kita bisa melihat di dalam gambar ini bahwa Pak Presiden Joko Widodo dia sedang membuka Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Jayapura. Saudaraku, apakah kita pernah membayangkan kalau pada akhirnya Papua itu akan menjadi suatu tempat untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional? Apakah pernah terbayang oleh kita bahwa di sana, di tempat yang hampir tidak atau jarang tersentuh, itu menjadi satu daerah yang luar biasa pesat di dalam perkembangannya? Apakah kita juga pernah membayangkan bahwa masyarakat Papua dan terlebih putra daerah, mereka pada akhirnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan sayap mereka? Saudara, ada sebuah cuplikan video, kita bisa menyaksikan. Hadirin sekalian, mari kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia yang terhormat, Bapak Joko Widodo. Ladies and gentlemen, please welcome the President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Joko Widodo. Nah saudaraku, apa yang ada di dalam video itu hendak menunjukkan kepada kita, ya kita patut berbangga karena seorang yang saat itu bertugas menjadi Master of Ceremony di dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Jayapura itu adalah salah satu anak remaja dari GKI Gejayan, dan saat ini dia bisa ambil bagian di dalam sebuah event yang begitu luar biasa. Dan tahukah saudara, kita lihat gambar yang berikut ini ya, saudaraku, lihatlah, ini adalah salah satu dari anak remaja kita juga yang pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-20 dia mewakili untuk cabang olahraga wushu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak peristiwa yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh pimpinan tertinggi di negara kita Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dia tidak hanya membangun belantara ibu kota, tetapi dia juga membangun Papua ya, yang dikenal sebagai daerah yang tertinggal. Namun daerah yang tertinggal itu kemudian diangkat dan dibangun sedemikian luar biasa oleh dirinya. Dan yang menjadi catatan penting adalah semuanya itu dia lakukan bukan dalam rangka mencitrakan dirinya sebagai seorang pemimpin tertinggi di negara Indonesia. Ya, sebagaimana mungkin hal ini dilakukan oleh begitu banyak pimpinan-pimpinan petinggi-petinggi di dalam negara kita. Nah, ini menjadi satu hal yang unik ya. Karena apa? Kita sudah tahu bahwa belusuan yang menjadi ciri khas dari Pak Joko Widodo itu semua dilakukan bukan dalam kerangka untuk mencari pamor atau untuk membentuk citra diri di hadapan rakyatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan seorang Presiden Joko Widodo? Ya, kita harus tahu bahwa dia mengubah cara masyarakat melihat sebuah pola atau gambaran kepemimpinan. Selama ini banyak, bahkan mungkin kebanyakan orang memahami bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang harus selalu dicari dan bukan sebaliknya mencari. Seorang pemimpin adalah seorang yang mestinya dilayani dan bukan justru melayani. Seorang pemimpin itu harus terus gitu ya,
berusaha berjuang untuk menjadi yang nomor satu. Jadi pemikirannya adalah untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat ada satu pola kepemimpinan yang begitu unik yang digunakan oleh Bapak Joko Widodo. Namun hari ini kita semua diajak untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya seorang pimpinan, ya, seorang raja yang melebihi Bapak Joko Widodo. Kenapa itu ya? Karena dia adalah raja di atas segala raja. Mengapa saya demikian mengatakannya begitu ya? Karena dia itu bersedia melayani saudara dan saya. Dia tidak hanya bersedia belusuan, dia belusuan ke tempat-tempat yang dipandang tidak layak oleh manusia. Tetapi ada hal yang lain yang menarik saya mau tunjukkan. Kita mau bandingkan dengan Matius 4 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-25. Di sana kita akan menjumpai suatu pola kepemimpinan dan pola pelayanan yang dimiliki oleh Yesus, yang diperkenalkan oleh Yesus sejak masa awal pelayanannya. Nah, perihal tentang pola Galilea yang kita akan lihat satu persatu. Pola ini diperkenalkan, dituliskan oleh seorang bernama Daniel E. Fontaine. Dan ini menarik sekali saudara. Kita akan memperhatikannya satu persatu. Pola apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus. Nah, sebelum lanjut saudara, kita harus tahu bahwa yang namanya pola, maka itu akan selalu terulang dan diulang terus-menerus saudaraku ya. Yang pertama adalah mencari dan menemukan. Kita bisa lihat itu di dalam Matius 4 ayat yang ke-23 di bagian awal. Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja, ya, tetapi dia adalah raja yang proaktif. Dia adalah seorang raja yang memiliki inisiatif. Dia adalah seorang raja yang tidak berpangku tangan, ya, duduk diam, menunggu orang-orang yang membutuhkan dia datang kepada dia. Tidak, tetapi dia itu memiliki kepedulian. Dia memiliki inisiatif untuk terlebih dulu dia yang keluar dan kemudian mencari. Nah, tentunya hal ini dilakukan dengan sebuah alasan yang cukup jelas dan Yesus mengetahuinya. Yesus tahu bahwa keberadaan manusia itu penuh dengan kerapuhan. Yesus tahu bahwa manusia itu hidup membutuhkan seorang juru selamat, sehingga dia berinisiatif, dia proaktif untuk terlebih dulu berkeliling mencari dan menemukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudaraku, demikian juga dengan gereja. Di sini kita harus melihat bahwa gereja itu dari kata eklesia, eks dan kaleo, yang artinya adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi ketika kita berbicara tentang gereja, sejatinya kita tidak sedang berbicara tentang sebuah gedung, tetapi gereja itu adalah saudara dan juga saya. Nah, kalau gereja itu adalah saudara dan saya, maka gereja yang sehat itu adalah gereja yang memiliki pemahaman tentang pola pelayanan, pola kepemimpinan dari raja yang kita layani. Nah, kalau kita lihat dari poin yang pertama, dari pola yang pertama, maka kita harus belajar bahwa seharusnya kita juga menjadi pribadi yang memiliki inisiatif. Kita menjadi pribadi yang kemudian proaktif, ya. Untuk apa gitu ya? Untuk kita boleh melihat kondisi yang ada di sekitar kita, keadaan di sekitar kita, bahwa bukan tidak mungkin kita saat ini sedang ada di antara orang-orang yang lemah, orang-orang yang sedang menderita, dan mereka sedang membutuhkan kita. Dan di sini mau dikatakan bahwa kita itu tidak boleh hidup manis. Saudara dan saya tidak boleh hidup manis.
kita harus pergi keluar, mencari dan menemukan mereka. Saudaraku, ini bertolak belakang, sangat bertolak belakang dengan pemahaman Pontius Pilatus dan juga tidak sepadan dengan pemahaman orang-orang Romawi dan juga orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau memimpin itu bukan mencari ya, tetapi seorang pemimpin itu harusnya dicari. Nah, ini tentu kita bisa melihat ya, ada tolak belakang yang luar biasa. Seorang raja sejati sudah memberikan teladannya untuk saudara dan saya. Dia berinisiatif untuk keluar dari zona nyaman. Dia keluar untuk mencari dan menemukan mereka yang rapuh, mereka yang lemah, mereka yang menderita, mereka yang terbatas. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah kita sudah mencari? Apakah kita sedang mencari? Atau sebaliknya? Bagian yang pertama dari pola Galilea. Lalu kemudian pola yang kedua, kita bisa melihat di dalam ayat yang berikutnya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, berdasarkan hal di atas, maka kita akan bisa melihat kegiatan atau aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh Yesus sebagai raja. Luar biasa, saudara. Sebagai raja, dia tidak hanya mengajar, dia tidak hanya memberitakan Injil, tetapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan yang dia temui. Artinya apa ya? Artinya dia hadir bagi orang-orang yang lemah, dia hadir bagi orang-orang yang rapuh, dia melayani mereka yang memerlukan dia. Mereka yang mungkin saat ini sedang mengalami putus asa, mereka yang hari ini mungkin sedang kehilangan harapan, dan juga seterusnya. Nah, jikalau dia adalah raja dengan pola kepemimpinan dan pola pelayanan yang demikian, maka bagaimana dengan saudara dan saya? Mari saudara, kita lihat di sekitar kita. Mintalah kepada Tuhan kepekaan supaya kita dimampukan untuk boleh belajar dari Dia yang adalah Raja sejati. Bukan hanya pandai mengajar, bukan hanya pandai untuk memberitakan Injil, tetapi juga belajar untuk hadir di dalam setiap kondisi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian dari Fontaine mengatakan ada 3 pola, dan pola yang ketiga itu adalah menyembuhkan. Dari Matius tadi kita akan lihat ya. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu, ini kita garis bawahi, ia menyembuhkan mereka. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Begitu luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Kita bisa melihat pola kepemimpinannya, pola pelayanannya, sedangkan dia adalah raja, saudaraku. Yang pertama kita lihat, Yesus tidak pernah menolak, Yesus tidak pernah mengintervensi orang yang tiba-tiba itu memberhentikan perjalanannya. Dalam banyak kisah kita tahu, ketika ada seorang wanita yang menyentuh ujung jubahnya, dia tidak lalu kemudian membiarkan wanita itu pergi begitu saja, atau justru dia bersikap sebaliknya, saudara ya. Tetapi dia merespon, dia peka. Dia tahu apa yang sedang dialami oleh perempuan itu. Bahkan ketika Yesus merasa lelah,
lalu kemudian dia menyingkir ke tempat yang tenang, tetapi tiba-tiba orang-orang banyak itu sudah berbondong-bondong ada di sana. Yesus sekalipun tidak pernah mengintervensi atau kemudian menolak orang-orang yang datang kepada dia. Sekalipun mungkin sebagai manusia, dia mengalami kelelahan yang begitu luar biasa. Yang kedua, dari bagian yang ketiga, kita bisa melihat bahwa Yesus justru mendatangi mereka. Yesus tidak menyuruh mereka pergi. Yesus tidak menyuruh mereka bubar. Tidak, saudara. Yesus datang kepada mereka. Yesus tidak marah. Yesus tidak menghakimi. Yesus tidak menolak orang-orang yang datang kepada dia. Yang berikutnya, kita bisa melihat bahwa Yesus justru melakukan sebuah upaya yang luar biasa. Upaya yang istimewa. Kenapa? Karena dia itu berupaya untuk membuat orang yang pincang dalam arti dapat secara fisik, dapat secara psikis, sosial, dan seterusnya. Dia membuat orang yang pincang itu untuk kembali berdiri, dapat berdiri dengan tegak di atas kakinya sendiri. Ya, artinya adalah dia membuat orang-orang yang ditolak atau mungkin mengalami penderitaan itu kembali diterima oleh orang-orang di sekitarnya, dan bahkan orang itu kemudian merasa dicintai dan diterima oleh Allah. Nah, ini bagian yang ketiga adalah menyembuhkan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita mau simpulkan di dalam pola kepemimpinan, di dalam pola pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan, dan kalau kita mau membandingkan dengan Pontius Pilatus, Hanas, dan Kayafas, maka kita akan melihat hal yang bertolak belakang. Kepemimpinan dan juga pola pelayanan Yesus sangat informal, saudara. Yesus sangat fleksibel. Dia sangat fleksibel. Dia bahkan bukan hanya fleksibel, tetapi dia juga totalitas di dalam melakukan pelayanannya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang serius untuk saudara dan saya. Apakah kita sudah menjadi tempat di mana orang dapat menemukan belas kasih dan di mana orang dapat merasa diterima secara utuh dirinya ini? Nah, ini menjadi komunitas yang menyembuhkan, menjadi komunitas yang memulihkan, yang kemudian mendorong orang untuk seterusnya kembali juga menyembuhkan dan memulihkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudaraku, pola Galilea yang diperkenalkan oleh Yesus bukan pola yang rumit. Itu adalah sebuah pola yang sederhana. Sehingga apa? Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukannya. Karena pola itu adalah pola yang sangat sederhana. Kita bisa melakukannya jikalau dia yang adalah Raja ada di dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya sangat sederhana, saudara. Kuncinya adalah biarkan dia menjadi Raja di dalam hidupmu dan juga di dalam hidupku. Maka kita akan mampu untuk melakukan pola kepemimpinan dan juga pola pelayanan yang demikian. Nah, sekarang kita mau lihat ya, apa kaitan antara pola Galilea dan Pontius Pilatus yang saat itu ada di pengadilan. Galilea menjadi tempat pertama ketika Yesus dia memilih murid-murid, Bapak Ibu ya. Nah, dari pola Galilea kita dapat melihat dengan jelas bahwa konsep kepemimpinan raja, konsep pelayanan seorang raja yang dihadirkan oleh Yesus saat itu kepada Pontius Pilatus dan pengikutnya, secara khusus ada orang Romawi dan juga orang-orang Yahudi, itu sangat bertolak belakang. Jadi sangat tidak match, sangat bertolak belakang dengan konsep raja yang ada di dalam pemikiran mereka, orang Romawi ataupun juga orang Yahudi. Dalam tradisi Romawi, dalam tradisi Yahudi, dan saya rasa dalam tradisi apapun, saudara ya, seorang akan mendapat gelar raja. Satu, yang pasti itu keturunan, saudara ya. Yang kedua berikutnya, dia itu adalah orang yang punya kekuatan.
Dia adalah orang yang punya power. Artinya dia adalah orang yang dicari, saudara. Yang kedua, ya, seorang raja adalah seorang yang mampu untuk mengalahkan musuh. Jadi bukan sekedar punya kekuatan, tetapi dia juga memiliki keterampilan di dalam strategi dan juga dalam banyak hal yang lainnya. Seorang raja, seorang pemimpin itu maka akan menjadi seorang yang dihormati. Artinya apa? Seorang yang hidupnya juga dilayani, saudara. Seorang tidak akan mendapatkan gelar raja kalau dia adalah orang yang lemah. Itu yang pertama. Dia tidak akan mendapatkan gelar raja kalau dia tidak punya kekuasaan. Dia tidak akan mendapatkan gelar raja kalau dia tidak dihormati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berikutnya kita akan melihat kisah tentang imam besar Hanas dan imam besar Kayafas, lalu kemudian Pontius Pilatus. Di sini ada kesimpulan besar mengenai mereka. Ternyata jabatan seseorang, mau dia imam besar, kalau di sini diceritakan imam besar Hanas dan kemudian imam besar Kayafas. Mereka adalah orang yang menguasai Taurat, saudara. Mereka adalah orang yang memahami, gitu ya. Tetapi rupanya hal itu tidak menjadi jaminan tentang kedalaman pengenalan mereka akan siapakah Yesus. Karena apa? Kalau kita perhatikan dalam pasal ayat yang sebelumnya, kita dapat melihat apa yang ditanyakan oleh Hanas kepada Yesus. Dan bahkan di dalam bagian bacaan kita hari ini, Kayafas tidak memunculkan pertanyaan-pertanyaan, saudara. Karena Kayafas langsung menyerahkan Yesus kepada pengadilan Pontius Pilatus. Jadi jabatan seorang imam besar sekalipun tidak menjadi jaminan bahwa mereka itu mengenal dia yang adalah raja. Lalu kemudian bagaimana dengan Pontius Pilatus, itu ya? Sama, saudara. Di dalam bagian Yohanes 18 ayatnya yang ke-33, di sana dikatakan, engkau inikah raja orang Yahudi? Ketika mereka ahli Taurat membawa Yesus di hadapan Pontius Pilatus, dan ketika Pontius Pilatus mengatakan, bukankah ini bangsamu, adililah dia dengan hukum Tauratmu, dan seterusnya. Tetapi kemudian ketika persoalan itu diserahkan pada Pontius Pilatus, pertanyaan yang pertama kali muncul adalah, engkau inikah raja orang Yahudi? Lalu kemudian Yesus menjawab, tetapi kemudian dia bertanya lagi, itu ya, jadi engkau adalah raja? Saudara, kalau ini mau dibahasakan secara lisan, ini bukan sekedar pertanyaan jadi engkau adalah raja, tidak, saudara. Tetapi ini satu pertanyaan yang serius, pertanyaan yang serius, karena Pontius Pilatus tidak memahami. Ya, jadi kalau mau ditanyakan, jadi engkau, sungguhkah engkau adalah raja? Itu pertanyaan yang bukan main-main, saudara ya. Nah, kenapa pertanyaan ini muncul dua kali ditanyakan oleh seorang Pontius Pilatus? Karena memang Pontius Pilatus tidak melihat sosok raja itu di dalam diri Yesus. Dia melihat dengan kacamatanya, ya, bahwa Yesus itu tidak cocok, tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Nah, maka dari itu kalau dari jawaban Yesus di dalam ayat yang ke-36, di sana dikatakan, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, dari sinilah dapat kita simpulkan, Bapak Ibu, bahwa ternyata kriteria raja dunia itu tidak ada di dalam diri Yesus menurut kacamata seorang Pontius Pilatus, seorang yang hebat, saudara. Disitulah Pontius Pilatus dapat menyimpulkan bahwa oke, kerajaanmu bukanlah saingan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia.
Kerajaanmu bukan pula saingan dari kekaisaran Romawi. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian di situ Pontius Pilatus pun berusaha untuk memahami pengakuan Yesus sebagai raja. Ya, dia mengakui, ya, dia berusaha untuk memahami bahwa dengan dia menjadi raja yang tidak sama dengan yang dia maksudkan, maka Yesus tidak akan menggerakkan para pengikutnya untuk melawan kekaisaran Romawi. Dan dalam hal ini, saudara, ini catatan penting yang tidak dimunculkan di dalam bacaan kita di Injil Yohanes hari ini, itu ya. Karena apa? Pontius Pilatus itu tahu siapakah Yesus. Melalui siapa? Melalui istrinya. Ketika istrinya diberi mimpi, dan istrinya pun mengatakan, jangan ikut campur akan perkara orang ini, karena orang ini tidak bersalah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, disitulah akhirnya Pontius Pilatus memilih untuk cuci tangan terhadap kasus Yesus. Karena apa? Karena dia tahu tidak ada sedikit pun kesalahannya terkait dengan kekaisaran Romawi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sungguh sayang, sangat disayangkan. Pontius Pilatus hanya tahu tentang Yesus, tetapi dia tidak mengenal, sehingga dia gagal untuk menemukan identitas raja itu di dalam seorang Yesus. Saudaraku yang terkasih, dari kalender gerejawi, minggu ini adalah Minggu Kristus Raja. Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent, masa penantian, ya. Kita tahu bahwa masa Advent adalah masa penantian tentang kehadiran Yesus sebagai bayi Yesus dan juga seorang hakim yang akan mengadili dunia ini kelak, saudaraku. Nah, melalui Minggu Kristus Raja ini, kita semua diajak untuk kembali mengevaluasi. Dan bukan hanya mengevaluasi, kita semua diajak untuk mengintrospeksi. Artinya apa? Saudara dan saya, kita semua diajak untuk kembali melihat ke dalam diri kita. Apakah sungguh raja yang satu ini sudah ada di dalam hati dan di dalam hidupku? Ya, apakah ketika dia sudah menjadi raja di dalam hidupku, dia juga menjadi raja untuk pikiranku, untuk perkataanku, untuk perbuatanku, untuk setiap keputusanku. Apakah dia sudah menjadi raja di dalam setiap pekerjaan yang aku lakukan? Apakah dia sudah menjadi raja di dalam kehidupan rumah tanggaku? Apakah dia sudah menjadi raja di dalam studiku? Apakah dia sudah menjadi raja di dalam pelayananku? Saudara, ada begitu banyak pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Ingat, saudara, mengakui dia sebagai raja di dalam kehidupan kita, itu berarti juga menjadi satu wujud kesediaan kita untuk mengikuti pola kepemimpinannya, pola pelayanan yang dilakukannya, yaitu pola Galilea. Di mana kita? Di manakah kita saat ini? Di Galilea atau di pengadilan bersama dengan Pontius Pilatus? Mari kita renungkan, karena dari situlah akan nampak siapakah yang menjadi raja di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan kepada setiap kami, sehingga Tuhan kembali menegur dan mengingatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh belajar daripadamu, menjadi pribadi yang melayani dan bukan ingin dilayani, menjadi pribadi yang mencari, menemukan dan bukan sebaliknya dicari.
menjadi pribadi yang memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kami dan bukan justru menjadi pribadi yang ingin dipikirkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan tolong di dalam setiap keterbatasan kami, di dalam setiap kekurangan kami, biarlah Engkau senantiasa mengingatkan kami. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga hendak menaikkan doa dan juga permohonan kami untuk setiap pergumulan yang ada di sekitar kami pada saat ini. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tengah mengalami sakit, baik itu yang ada di rumah ataupun di rumah sakit. Di dalam keterbatasan fisik mereka ya Tuhan, kami mohon Tuhan kiranya memberkati proses pengobatan, Tuhan juga memberkati dan turut campur tangan di dalam setiap proses perawatan yang dilakukan. Tuhan juga menolong agar setiap anggota keluarga diberikan kekuatan, kasih, dan juga kesetiaan untuk terus mendampingi orang-orang yang mereka kasihi saat ini ketika mereka sedang sakit. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk kepanitiaan Natal yang sudah terbentuk. Tuhan kiranya memberkati dan menolong agar kepanitiaan yang ada ini boleh berjalan dengan baik, lancar, di dalam kerjasama yang baik pula. Tuhan juga menolong, memberkati setiap hal yang kami rancangkan untuk peristiwa-peristiwa yang penting bagi setiap kami di bulan Desember yang akan datang ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami juga hendak menyerahkan keberadaan diri kami masing-masing dengan pergumulan yang kami miliki. Karena kami percaya Engkau Tuhan tidak tinggal diam. Kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang peduli, Allah yang mengerti, tidak tinggal diam ketika melihat kami menderita, ketika melihat kami dalam keadaan putus asa atau hilang pengharapan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan juga permohonan kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan iman percaya kita dengan bersama-sama menyanyikan dari pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan sukacita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Dan firman Tuhan yang mendasari pengumpulan persembahan ini dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Mari kita sampaikan persembahan ini dengan penuh sukacita.
akan kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan persembahan ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh mengumpulkan persembahan, dan biarlah Tuhan persembahan ini kiranya Tuhan sucikan, dan biarlah berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya juga boleh untuk mewujud nyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, berikan mereka tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, hari inilah, dan biar tak terbilang hasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau Jemaat yang terkasih, bersama Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita. Jadilah saksinya dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat memasuki pekan yang baru dan selamat berkarya bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.